Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mustika Sari dengan NIM 203220009 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Hari ini saya akan menyampaikan jawaban dari soal ujian tengah semester ganjil tahun 2024-2025 dari mata kuliah retorika. Untuk pertanyaan nomor 1, bahasa dan pembicara muncul ketika manusia mengungkapkan dan menyampaikan pikirannya kepada manusia lain. Jelaskan maksud pernyataan tersebut menurut sudut pandang retorika. Baik, untuk pernyataan tersebut, menurut saya jelas pernyataan tersebut menekankan bahwa bahasa adalah alat utama komunikasi antar manusia untuk menyampaikan ide, pesan, dan juga gagasan. Nah, dalam retorika sendiri, retorika ini adalah ilmu yang mempelajari seni berbicara untuk dapat menarik, meyakinkan pendengarnya atas pesan yang ingin disampaikan oleh sang pembicara. Dalam proses komunikasi sendiri, bahasa menjadi alat yang penting atau media yang penting karena dapat berperan untuk menjadi penghubung antar pendengar dan juga pembicara. Dalam hal ini, pembicara akan memilih teknik tertentu untuk dapat memengaruhi, meyakinkan, dan juga menginformasikan pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara tersebut kepada pendengarnya. Kemudian ada juga soal nomor 2. Soalnya adalah langkah-langkah untuk menguasai ilmu retorika, diantaranya imitation, doktrinan, exercitium, res, dan verba. Jelaskan menurut pendapat Anda maksud istilah-istilah tersebut. Baik, menurut saya langkah-langkah ilmu retorika tersebut diantaranya yang pertama ada imitation. Imitation atau imitasi artinya meniru seseorang, meniru cara berbicara seseorang, atau meniru teknik berbicara yang digunakan oleh pembicara-pembicara terkemuka. Kita bisa mengamati kemudian menjadikan contoh dari pembicara-pembicara terkemuka yang bisa kita lihat di media sosial lainnya, seperti contohnya kita bisa menggunakan video Najwa Shihab ketika Najwa Shihab melakukan pembicaraan atau berkomunikasi dengan audiensnya di beberapa show yang beliau adakan. Kemudian ada doktrinan. Doktrinan ini maksudnya adalah kita bisa menguasai ilmu retorika dengan cara mempelajari teori dan juga prinsip-prinsip dasar dari ilmu retorika itu sendiri. Hal ini tentunya bisa kita pelajari dengan cara belajar tentang strukturnya, kemudian juga bagaimana teknik persuasif itu bisa kita gunakan agar dapat menciptakan komunikasi yang efektif yang dapat diterima oleh para pendengar kita. Selanjutnya ada exercitium. Exercitium ini artinya adalah berlatih secara konsisten untuk meningkatkan keterampilan berbicara kita. Kita dapat melakukan cara berlatih berpidato di depan cermin secara terus-menerus agar keterampilan berbicara kita semakin terasah. Kemudian juga ada res, atau dapat diartikan juga sebagai mengembangkan isi atau materi dari apa yang ingin kita sampaikan. Maksudnya kita harus mengetahui apa yang kita sampaikan, kita harus memahami apa yang akan kita sampaikan, tidak hanya menghafal tapi juga memahami apa yang akan kita sampaikan agar dapat meyakinkan para pendengar bahwa pembicara memang mengetahui materi yang disampaikan. Kemudian juga ada verba. Verba ini adalah salah satu cara menguasai ilmu retorika dengan cara kita dapat memilih dan menyesuaikan kata-kata yang tepat untuk disampaikan kepada para pendengar kita. Tentunya hal tersebut terjadi agar pesan yang ingin kita sampaikan dapat lebih mudah dipahami dan juga dimengerti oleh para pendengar kita. Kemudian juga ada soal nomor 3, apa yang membedakan retorika dengan keterampilan berbicara? Menurut saya,
Retorika itu memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya mencakup teori komunikasi, tetapi juga mencakup seni dalam berbicara itu sendiri. Hal tersebut berfungsi agar apa yang disampaikan dapat mempengaruhi audiens dan juga pendengarnya. Biasanya, ilmu retorika itu digunakan dalam situasi kampanye, tentunya agar dapat menarik orang-orang untuk memilih pembicara yang sedang berkampanye tersebut. Sedangkan keterampilan berbicara ini hanya berfokus pada cara menyampaikan sebuah ide dengan artikulasi yang jelas dan juga lancar. Nah, biasanya keterampilan berbicara ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah presentasi sederhana dalam lingkup yang kecil. Kemudian juga ada yang keempat, soal keempat, kemampuan berbicara diyakini dapat meningkatkan kualitas eksistensi dan aktualisasi seseorang di tengah-tengah lingkungannya. Kemampuan orang dalam berbicara dapat menjadikan orang itu memiliki daya tarik dan pesona luar biasa bagi orang lain, sehingga ia menjadi idola yang didambakan oleh banyak orang. Jelaskan maksud pernyataan di atas. Menurut saya, ketika seseorang memiliki kemampuan berbicara yang baik, ketika orang tersebut dapat menyampaikan ide dengan baik, dengan menarik, yang dapat ide-ide tersebut dapat memengaruhi atau dapat menginspirasi orang lain, hal tersebut tentunya akan menjadikan orang tersebut lebih menonjol dari lingkungan-lingkungan sekitarnya, dan juga dapat menjadikan orang tersebut dapat dihormati dan dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Hal tersebut karena orang tersebut dapat mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikannya dengan cara yang efektif, dengan cara yang baik, yang tentunya tidak hanya sepihak, dan bisa saja orang tersebut dapat memengaruhi orang-orang di lingkungannya. Itulah kenapa ketika seseorang memiliki kemampuan berbicara yang bagus, maka eksistensi dan aktualisasinya di lingkungannya akan lebih menonjol daripada orang-orang yang tidak melakukan atau yang tidak memiliki kemampuan berbicara yang bagus. Itu jawaban yang saya temukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.